Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elias Tumaretang dengan NIM 2025110049. Saya dari Prodi Akuntansi, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah kewarganegaraan yang berhubungan dengan bagaimana nilai dan norma konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan konstitusionalitas ketentuan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar. Konstitusi adalah hukum dasar tertinggi yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan negara. Konstitusi yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau UUD NRI 1945. Konstitusi memuat nilai, norma, prinsip, dan aturan dasar yang mengatur hubungan antara negara dengan warga negara, pembagian kekuasaan, hak dan kewajiban negara, serta tujuan negara. Nilai konstitusional adalah prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan kehidupan bernegara, seperti keadilan, demokrasi, persatuan, kedaulatan rakyat, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Norma konstitusi adalah aturan-aturan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang bersifat mengikat dan wajib ditaati oleh seluruh lembaga negara dan warga negara. Konstitusionalitas ketentuan perundang-undangan berarti bahwa seluruh peraturan perundang-undangan yang berada di bawah UUD 1945 harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 sebagai hukum tertinggi negara. Berikut kita akan masuk dalam poin pertama. Menelusuri konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, konsep konstitusi. Konsep konstitusi berasal dari bahasa Latin constitution yang berarti pembentukan atau penyusunan negara. Konstitusi merupakan seperangkat aturan dasar yang mengatur sistem ketatanegaraan suatu negara. Dalam arti sempit, konstitusi adalah undang-undangan dasar tertulis, sedangkan dalam arti luas konstitusi mencakup aturan tertulis maupun tidak tertulis yang hidup dalam praktik ketatanegaraan. Di Indonesia, konstitusi tertulis adalah UUD 1945, sedangkan konstitusi tidak tertulis berupa kebiasaan ketatanegaraan atau konvensi. Fungsi konstitusi: 1. Sebagai hukum dasar tertinggi, 2. Sebagai pedoman penyelenggaraan negara, yang ketiga sebagai pembatas kekuasaan pemerintah, yang keempat sebagai pelindung hak warga negara, yang kelima sebagai alat pemersatu bangsa. Terus yang berikut, yang kedua, urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi sangat penting karena tanpa konstitusi negara akan mengalami kekacauan atau penyalahgunaan kekuasaan dan ketidakpastian hukum. Urgensi konstitusi yang pertama, membatasi kekuasaan pemerintah. Konstitusi mencegah terjadinya kekuasaan absolut atau otoriter. Semua tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum. Contohnya, presiden tidak boleh bertindak sewenang-wenang karena kekuasaan diatur oleh UUD 1945. B. Menjamin hak asasi manusia. Konstitusi menjamin hak-hak dasar warga negara seperti hak hidup, hak pendidikan, kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, hak memperoleh pekerjaan. Hal ini tercantum dalam pasal 28A sampai 28J Undang-Undang 1945. C. Menjaga stabilitas negara. Konstitusi memberikan aturan yang jelas mengenai pembagian kekuasaan, mekanisme pemerintah, proses pengertian kekuasaan, hubungan antara lembaga negara. Dengan demikian, kehidupan negara menjadi lebih tertib dan stabil. D. Menjadi pedoman kehidupan bernegara. Konstitusi menjadi acuan dalam membuat undang-undang, kebijakan pemerintah, dan penyelenggaraan negara. E. Menegakkan supremasi hukum. Indonesia adalah negara hukum sebagaimana ditegaskan pada pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Oleh karena itu, semua pihak wajib tunduk pada hukum. Kita masuk dalam poin kedua, yaitu B. Perlunya konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia adalah negara yang sangat beragam dari segi suku, agama, budaya, bahasa, adat istiadat. Karena itu diperlukan konstitusi sebagai pedoman bersama agar kehidupan bangsa tetap bersatu dan tertib. Alasan perlunya konstitusi di Indonesia
Satu, menjaga persatuan bangsa. Konstitusi menjadi dasar persatuan nasional karena memuat tujuan negara dan semangat kebangsaan. Tujuan negara Indonesia tercantum dalam pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Yang kedua, menjamin demokrasi. Konstitusi mengatur bahwa kedaulatan berada di tengah rakyat. Pemilu, kebebasan berpendapat, dan pembentukan lembaga negara dilaksanakan berdasarkan konstitusi. Yang ketiga, melindungi hak warga negara. Tanpa konstitusi, hak warga negara dapat dilanggar oleh penguasa negara. Konstitusi menjamin kesamaan kedudukan di depan hukum, kebebasan beragama, hak memperoleh pendidikan, hak bekerja. Yang keempat, mengatur hubungan antara lembaga negara. Konstitusi mengatur kewenangan Presiden, DPR, MPR, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, BPK. Dengan pembagian kekuasaan tersebut, maka tidak terjadi penumpukan kekuasaan. Yang kelima, menjadi dasar pembentukan peraturan perundang-undangan. Semua peraturan harus bersumber pada UUD 1945. Hierarki peraturan perundang-undangan. 1. UUD 1945. 2. Ketetapan MPR. 3. Undang-undang atau Perpu. 4. Peraturan pemerintah. 5. Peraturan presiden. Yang keenam, peraturan daerah. Jika ada peraturan yang bertentangan dengan UUD 1945, maka dapat dibatalkan melalui pengajuan konstitusi. Kita masuk dalam poin ketiga, yang ke-C, menggali sumber histori, sosiologi, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Yang pertama, sumber histori. Konstitusi Indonesia lahir melalui perjalanan sejarah panjang Indonesia. A. Masa penjajahan. Pada masa penjajahan, rakyat Indonesia mengalami penindasan dan tidak memiliki kedaulatan. Hal ini menumbuhkan semangat perjuangan untuk meredakan dan membentuk negara yang berdasarkan hukum. B. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Setelah Indonesia merdeka, para pendiri bangsa menyusun UUD 1945 sebagai dasar negara. C. Sidang BPU PKI dan PPKI. Tokoh-tokoh seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Soepomo merumuskan dasar negara dan konstitusi Indonesia. D. Perubahan konstitusi. Indonesia pernah menggunakan UUD 1945, konstitusi RIS 1949, UUD-S 1950, kembali ke UUD 1945. Pada era reformasi, UUD 1945 diamandemen sebanyak 4 kali pada tahun 1999 sampai 2002. Tujuan amandemen yang pertama, memperkuat demokrasi, membatasi kekuasaan presiden, memperkuat HAM, menciptakan checks and balance. 2. Sumber sosiologi. Konstitusi lahir dari kebutuhan masyarakat Indonesia. Faktor sosiologi, masyarakat Indonesia majemuk, perlunya persatuan nasional, perlunya perlindungan HAM, kebutuhan terhadap keadilan sosial, ketentuan demokrasi. Konstitusi mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat seperti gotong royong, musyawarah, kekeluargaan, toleransi. Nilai tersebut sesuai dengan Pancasila. Yang ketiga, upaya mengatasi tantangan konstitusi. Yang pertama, meningkatkan pendidikan konstitusi, menegakkan hukum secara adil, memperkuat lembaga negara, menanamkan nilai Pancasila, meningkatkan partisipasi masyarakat, memperkuat pengawasan terhadap pemerintah. Masuk dalam poin berikut. E. Mendeskripsikan esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, esensi konstitusi. Esensi konstitusi adalah sebagai dasar utama kehidupan negara. Konstitusi mengandung cita-cita bangsa, tujuan negara, aturan dasar kekuasaan, perlindungan hak rakyat, prinsip demokrasi dan hukum. Konstitusi menjadi perjanjian luhur seluruh rakyat Indonesia dalam membangun negara. Yang kedua, urgensi konstitusi. Menjamin kepastian hukum, menjamin keadilan, menjaga demokrasi, menjaga keutuhan NKRI, mengontrol kekuasaan. Konstitusionalitas. Peraturan perundang-undangan di bawah UUD
1945, semua peraturan di Indonesia harus sesuai dengan UUD 1945. Jika ada undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka dapat diuji oleh Mahkamah Konstitusi atau penguji undang-undang terhadap UUD, Mahkamah Agung atau penguji peraturan di bawah undang-undang. Prinsip ini disebut supremasi konstitusi, artinya UUD 1945 adalah hukum tertinggi. Semua peraturan harus tunduk pada UUD. Pemerintah wajib menjalankan konstitusi. Kesimpulannya, UUD NRI 1945 merupakan dasar hukum tertinggi yang mengandung nilai dan norma konstitusi sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi sangat penting karena menjaga persatuan bangsa, melindungi hak warga negara, membatasi kekuasaan pemerintah, menegakkan demokrasi hukum. Konstitusi Indonesia lahir dari sejarah perjuangan bangsa, kebutuhan masyarakat, dan dinamika politik sesuai dalam perkembangannya. Konstitusi menghadapi berbagai tantangan seperti lemahnya penegakan hukum, penyalahgunaan kekuasaan, dan rendahnya kesadaran konstitusi. Oleh karena itu, seluruh masyarakat dan penyelenggara wajib menjaga melaksanakan UUD 1945 secara konsisten agar tujuan negara Indonesia dapat terwujud secara adil, demokratis, dan sejahtera. Mungkin demikian penjelasan materi tentang bab 4, yaitu bagaimana nilai dan norma konstitusional UUD 1945 dan konstitusionalitas ketentuan perundang-undangan di bawah UUD 1945. Sekian dan terima kasih.